Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Guru Hasanah Hidayati. Kita akan belajar sejarah bersama-sama. Kita lanjutkan, yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan di dalam sejarah. Jadi kehidupan manusia itu diwarnai dengan adanya perubahan dan keberlanjutan. Nah, perubahan itu merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lainnya dari waktu ke waktu. Jadi suatu waktu itu keadaannya itu akan berbeda dengan waktu yang sebelumnya gitu. Kemudian keberlanjutan itu merupakan perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Tuh. Untuk contohnya misalnya dulu itu belum ada pesawat terbang ya, kemudian muncul adanya misalnya helikopter dulu, kemudian terus berkembang menjadi sampai saat ini dimudahkan dalam transportasi udaranya menggunakan pesawat terbang seperti itu. Perubahan dalam kehidupan manusia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor dalam masyarakat itu sendiri, ada disebabkan oleh faktor luar, dan ada juga faktor penghambat. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang terdiri dari masyarakat itu sendiri. Itu adalah dinamika penduduk. Dinamika penduduk itu adalah perbedaan penduduk ya, jadi atau perubahan penduduk begitu. Kemudian penemuan baru. Nah, ini sangat mempengaruhi dengan perubahan di masyarakat. Jadi penemuan baru itu sangat berpengaruh, terutama adalah di bidang teknologi. Nah, sekarang kan sudah banyak sekali program bahkan yang tentang pembelajaran e-learning atau pembelajaran jarak jauh saja sudah banyak sekali yang bisa digunakan. Contohnya ada Google Classroom, ada Zoom, kemudian ada berbagai macam aplikasi. Ini adalah merupakan penemuan-penemuan baru dari manusia. Nah, itu akan sangat mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Kemudian pertentangan dalam masyarakat. Selain itu adalah pemberontakan atau revolusi. Nah, ini beberapa faktor internal di dalam masyarakat sendiri yang mempengaruhi proses perubahan masyarakat. Kemudian faktor eksternal itu dari luar masyarakat, misalnya lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu misalnya tempat di mana masyarakat itu berada. Misalnya di situ nanti kemudian adanya gempa bumi, ada gunung meletus, itu kan lingkungan fisik yang akan mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Kemudian peperangan, itu jelas ya, jadi ketika ada suatu perang pasti berubah semua, terjadi perubahan di semua bidang, bahkan ekonomi, politik, kemudian yang lainnya pasti berubah. Kemudian pengaruh budaya asing. Nah, budaya asing ini contohnya adalah misalnya pengaruh dari budaya luar seperti Eropa atau Korea. Nah, sekarang coba kalian pasti sudah mungkin ya, kalau terutama ini yang perempuan-perempuan pasti pada tahu K-pop ya, Korea pop gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi kebudayaan kalian. Jadi silahkan ketika kalian ngefans sesuatu itu silahkan disaring terlebih dahulu apakah itu memang budaya itu sesuai dengan kebudayaan kita begitu. Jadi silahkan benar-benar dicermati ketika kita mengidolakan seseorang atau sesuatu, terutama dari budaya luar negeri gitu ya. Kemudian faktor penghambat. Jadi ada faktor yang menghambat perubahan di masyarakat. Contohnya perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Ketika di dalam suatu masyarakat itu misalnya masyarakat pedalaman, di sana tidak ada pendidikan, pasti akan sulit untuk mengubah masyarakat itu. Pola pikirnya akan sulit berubah dan biasanya mereka lebih percaya dengan ketua adat ataupun kepercayaan mereka. Sikap tradisional, nah ini mempengaruhi tadi ya, mempengaruhi jadi kepercayaan mereka. Biasanya kepercayaan ini mempengaruhi perubahan yang ada di dalam masyarakat. Sikap tradisional masyarakat itu sangat mempengaruhi
atau menjadi penghambat perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian kepentingan yang tertanam kuat. Jadi ketika ada seseorang di situ yang mempunyai pengaruh dan dia berkepentingan di situ, dia pasti akan berusaha untuk agar masyarakat di situ tidak berubah. Sebuah kelompok dan di situ ada pemimpin suku. Nah, pemimpin suku itu memperoleh keuntungan dari yang dipimpin. Jadi misalnya dia kemudian mendapatkan upeti atau mendapatkan seperti pajak dari yang dipimpin. Nah, dia pasti berusaha untuk agar masyarakat itu tidak berubah, karena ketika berubah pasti dia tidak akan mendapatkan upeti lagi, gitu ya. Itu adalah kepentingan dari seorang yang tertanam kuat. Kemudian hambatan ideologis. Jadi ketika kita punya ideologis tertentu yang sangat kuat, itu akan menghambat perubahan. Nah, sebenarnya perubahan ini juga ada dua macam ya, ada perubahan yang baik, ada perubahan yang buruk. Jadi dimana kita harus bisa menempatkan diri kita. Ketika itu perubahan yang baik, kita harus berusaha membuka pikiran kita untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi ketika itu perubahan buruk, ya kita harus berusaha menutup diri kita dengan ideologi kita, dengan agama kita, agar kita tidak berubah. Jadi perubahan itu belum tentu baik juga gitu. Jadi kita harus tetap memilah-milah mana perubahan yang baik dan mana perubahan yang buruk. Dan faktor penghambat ini bisa menjadi tameng kita dan juga bisa menjadi hal yang menghambat kita gitu ya. Jadi faktor penghambat itu belum tentu suatu yang buruk juga, bisa juga faktor penghambat itu menjadi baik ketika perubahan itu buruk gitu ya. Semoga mengerti. Nah, kemudian adat dan kebiasaan. Jadi adat dan kebiasaan itu menjadi faktor penyebab penghambat perubahan. Misalnya adatnya dia tidak boleh keluar dari desa itu. Nah, itu menjadi penghambat dari perubahan di dalam masyarakat. Manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Jadi kan tadi sudah kita pelajari tentang konsep perubahan dan keberlanjutan ya. Jadi perubahan itu ada dua menurut Gilin and Gilin. Jadi perubahan itu adalah variasi dari cara hidup yang telah diterima karena perubahan kondisi geografi, kebudayaan, komposisi penduduk, kemudian ideologi, penemuan baru di masyarakat. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan. Nah, perubahan itu ada dua macam. Jadi perubahan itu ada dua macam, ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Untuk perubahan lambat itu dinamakan evolusi. Jadi evolusi adalah perubahan secara perlahan karena usaha masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Jadi ini evolusi ini perubahannya secara perlahan-lahan dan bahkan mungkin masyarakat itu tidak tahu kalau dia itu berubah sebenarnya. Kemudian revolusi, sedangkan kalau revolusi ini adalah perubahan sosial mengenai unsur kehidupan atau lembaga kemasyarakatan yang berlangsung dengan cepat, kadang disertai dengan ketegangan. Jadi memang kalau untuk yang revolusi ini terjadi perubahan secara cepat dan biasanya disertai dengan ketegangan. Biasanya jadi dia contohnya adalah revolusi Inggris, revolusi Perancis itu terjadi peperangan terlebih dahulu atau ketegangan di antara para politikus yang berada di atas gitu ya. Kemudian kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Kita lanjutkan yang tadi. Ini salah satu contohnya ya. Dulu di tahun 1936 itu kondisinya seperti ini digambar di sini. Nah, kemudian di sini ada gambar satu lagi yaitu tahun 2019 kemarin. Kedua gambar menunjukkan perubahan dan keberlanjutan. Mengapa? Apa bentuk perubahan dan keberlanjutan yang tampak dalam gambar? Coba kita cermati di sini.
perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan masyarakat itu mencakup berbagai aspek ya. Jadi ada komposisi penduduk, kondisi lingkungan, sistem hubungan sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini disebut perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki sifat keberlanjutan. Artinya perubahan tersebut tidak berhenti pada satu titik, tetapi terus berlanjut ke tahap perubahan-perubahan lain. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari bentuk rumahnya, kalau kita lihat di sini juga berbeda. Kemudian di sini masih menggunakan sepeda, di sini sudah menggunakan mobil ya. Jadi di sini ada perubahan dari berbagai bidang. Misalnya dari perubahan di bidang kondisi lingkungannya, sistem hubungan sosialnya itu kan pasti. Kalau dulu mungkin saling sapa, kemudian mereka transportasinya masih berupa sederhana. Nah, ini sudah berubah. Jadi ada beberapa perubahan di situ. Selanjutnya, peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah. Mengapa peristiwa sejarah dapat menjadi ramalan sejarah? Peristiwa sejarah itu mengandung banyak pelajaran berharga. Oleh karena itu, peristiwa sejarah dapat dijadikan pijakan untuk menjalani kehidupan masa kini dan memprediksi masa depan. Itulah yang dimaksud sebagai ramalan sejarah. Jadi maksudnya peristiwa masa lalu itu bisa dijadikan sebagai cermin dan bisa dijadikan sebagai pembelajaran, dan mungkin bisa juga terjadi di masa depan. Jadi ketika ada sebuah peristiwa itu kan ada pasti sebabnya, kenapa itu peristiwa bisa terjadi, kemudian akibatnya seperti apa. Nah, kita bisa belajar dari peristiwa sejarah tersebut dan kita bisa mengambil hikmah dari situ dan kita jadikan sebagai teladan dan konsep kasualitas dalam sejarah. Jadi dalam sejarah itu ada sebuah konsep di mana peristiwa sejarah itu pasti ada sebabnya, ada akibatnya. Jadi ketika suatu peristiwa itu terjadi, pasti diawali dengan sebuah peristiwa lain dan itu saling berkaitan. Misalnya ada proklamasi 17 Agustus, itu pasti diawali dengan adanya peristiwa lainnya. Nah, kenapa kok bisa terjadi proklamasi ini? Nah, diawali dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, di mana golongan tua dan golongan muda itu saling berdiskusi, saling mengemukakan pendapat kalau golongan muda itu ingin segera melaksanakan proklamasi, sedangkan golongan tua masih menunggu kebijakan dari Jepang. Nah, akhirnya terus terjadi perdebatan dan diputuskanlah bahwa proklamasi itu akan segera dilaksanakan. Itu ada sebabnya kenapa kok proklamasi dilaksanakannya tanggal 17 Agustus. Itu peristiwanya sangat cepat. Nanti silahkan coba kalian pelajari kembali untuk peristiwa tersebut. Nah, pasti setiap peristiwa itu ada sebab akibatnya. Misalnya adalah perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa ya. Itu kan pasti ada sebabnya kenapa terjadi perlawanan. Dilihat dari kesengsaraan masyarakat pada saat itu, kemudian adanya Belanda yang ingin menggusur tanah leluhur dari Pangeran Diponegoro sendiri. Nah, itu adalah sebab kenapa terjadi sebuah peristiwa sejarah. Itu ya. Itu adalah sebab konsep kasualitas dalam sejarah. Sejarah untuk kehidupan masa lalu, masa kini itu tadi sudah Bu Guru singgung sedikit. Jadi ketika kita belajar sejarah itu kita bisa mengetahui bahwa dengan belajar sejarah kita ada teladan yang baik, kemudian bisa mendapatkan pelajaran yang baik dari peristiwa sejarah. Kemudian kita juga bisa mendapatkan inspirasi dari tokoh-tokoh sejarah itu. Selain itu, setiap peristiwa itu pasti akan mempengaruhi peristiwa yang terjadi selanjutnya. Karena itu kita harus
introspeksi diri, apakah kegiatan kita sekarang itu sudah baik. Karena ketika kita melakukan sesuatu di saat ini, kita belajar dengan giat, pasti akan mempengaruhi masa depan kita. Karena setiap masa lalu itu akan mempengaruhi masa depan. Begitu juga ketika masa kini akan mempengaruhi masa depan kita di akan datang. Karena itu, dengan belajar sejarah kita semoga menjadi lebih bijaksana lagi, menggunakan waktu, menggunakan keadaan kita yang diberi kesempatan kita sekarang, kita gunakan sebaik mungkin, sehingga kita akan bisa menciptakan keadaan yang lebih baik di masa depan. Kita bisa mencapai cita-cita kita di masa depan dengan menggunakan waktu sekarang sebaik mungkin. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Buku sampaikan. Penutupnya, setiap peristiwa itu selalu berkaitan ya, dan berurutan secara kronologis. Keterkaitan tersebut tidak lepas dari ruang dan waktu. Karena itu, setiap kita harus tahu mengenai pembagian waktu atau pembagian waktu dalam peristiwa sejarah. Jadi pembagian waktu itu disebut periodisasi, gitu ya. Nah, setiap periode itu biasanya dijelaskan secara berurutan atau kronologis. Nah, peristiwa masa lalu tersebut berpengaruh bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa depan yang tadi sudah Buku sampaikan. Sehingga kita harus belajar untuk terus menggunakan waktu kita dengan baik. Begitu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Banyak kata, banyak salah, mohon maaf. Diakhiri